Hai, selamat datang di channel Sense of Art Mimesis. Selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita dapat semangat dalam kita akan memulai pembelajaran. Jadi kita akan memulai pembelajaran untuk semester ini. Pada bab yang kedua kita akan membahas tentang ilustrasi. Dan sebelum kita membahas tentang ilustrasi, kita akan mengenal alat yang diperlukan di dalam membuat ilustrasi. Jadi Bapak akan mengenalkan sebelumnya itu alat dan bahan. Jadi alat dan bahan itu biasanya kita menggunakan media kering dan media basah. Oke, kita akan mengenalkan secara sederhana, secara umum aja. Kita akan mengenal bagaimana kita juga harus tahu bagaimana kalau kita menggambar itu media yang kering, kita biasa menggunakan pensil. Jadi pensil mulai dari ukuran apapun kita bisa pakai sebagai media pembelajar. Kemudian media kering yang lain antara lain adalah krayon. Jadi krayon yang ada di sini itu adalah termasuk media kering. Kemudian juga ada pulpen, kemudian ada spidol termasuk media kering. Oke, kemudian media basahnya itu kita juga harus mengenal juga ini adalah cat akrilik, ini termasuk media kering. Kemudian media basah. Kemudian ini ada cat air, ini cat air termasuk media basah. Jadi media basah itu menggunakan media yang kita bisa mencampur warna-warna dan itu ada pengencernya, baik itu minyak maupun air. Itu media yang harus kalian tahu pada pagi hari ini. Paling tidak kita akan mengenal media dan bahan, kemudian jangan sampai kita juga lupa bahwa kita juga memerlukan alat. Di antaranya adalah kuas, itu yang paling pokok. Kemudian alat dan bahan itu nanti kalau kita sudah mengenal, kita akan mencoba dan kita akan melihat bagaimana kita mengembangkan itu. Jadi kita juga harus mengenal warna seperti konektor pen, krayon, kemudian alat-alat yang ada di sini kita harus tahu. Oke, kita mulai pembelajaran pagi hari ini. Kita akan memulai membuat satu gambar ilustrasi. Oke, kita mulai untuk pembelajaran pagi hari ini. Pada semester 1 kita akan menginjak bab yang selanjutnya. Bab 2 adalah menggambar ilustrasi. Kita akan kembali mengenalkan bagaimana menggambar ilustrasi. Pada bab ini kita akan mencoba mengenalkan bagaimana gambar ilustrasi itu dapat dimengerti secara sederhana dengan konsep menggambar ilustrasi. Kemudian dengan alat dan bahannya kita juga harus tahu. Kemudian teknik. Nah, jadi kita tahu bahwa ilustrasi itu adalah gambar yang memperjelas satu cerita atau narasi. Jadi tujuan gambar ilustrasi itu adalah memperkuat atau memperjelas atau memperindah atau mempertegas dan memperkaya cerita atau narasi. Jadi intinya dalam ilustrasi itu menjelaskan. Jadi ketika kita melihat satu gambar itu, kita sudah dijelaskan oleh gambar itu. Jadi ilustrasi itu sudah berbicara, gambar yang sudah bisa berbicara untuk menjelaskan sebuah cerita. Sebagai salah satu contoh, misalnya kita melihat satu gambar di dalam buku itu ada gambar seorang ibu dengan seorang anak, kemudian dia memberikan payung. Di antara payung itu ya kita memegang tangan anak, kemudian dia berdiri di sekitar taman, itu yang akan menjelaskan di sana. Jadi situasi yang ada di situ itu dijelaskan dalam bentuk ilustrasi. Sementara itu jenis-jenis ilustrasi itu ada banyak. Ilustrasi itu diantaranya adalah gambar kartun. Oke, gambar kartun itu adalah gambar yang sederhana. Setiap hari kita melihat bahwa gambar kartun itu adalah gambar yang dibuat seolah-olah tokoh itu berbicara. Nggak tahu tokoh itu berbentuk manusia atau binatang atau tumbuhan, tapi mereka dapat berkomunikasi. Itu kartun. Jadi digambar, bukan sesuatu yang nyata tapi digambar. Di tokoh-tokoh itu ada banyak tokoh-tokoh kartun. Jadi kalau film itu sering kalian mendengar, oh itu adalah film kartun. Gambar seperti itu. Gambar yang berbicara itu namanya kartun.
Oke, selanjutnya adalah karikatur. Jadi kalau kita mengenal karikatur itu adalah satu gambar yang menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan atau lucu atau unik atau mengandung kritikan dan sindiran. Jadi biasanya film kartun itu karikatur. Jadi kalau karikatur itu banyak yang kita membuat gambar di bagian kepalanya itu persis buat besar, tapi badannya itu kecil. Jadi menceritakan, oh iya, misalnya kebanyakan lukisan atau gambar. Jadi gambar itu dibuat persis. Misalnya gambar Presiden Jokowi naik pesawat, bisa digambar naik pesawatnya ada di atas pesawatnya, bukan di tempat duduk. Pesawatnya kecil, Jokowinya gede. Itu namanya karikatur. Jadi dibuat seakan-akan kepalanya besar tapi badannya kecil. Dia berbicara dan lucu. Itu adalah selanjutnya adalah komik. Jadi kalau kita berbicara tentang komik itu adalah gambar ilustrasi dalam bentuk yang berkesinambungan dalam rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Jadi dalam gambar itu gambar tapi juga dikasih tulisan di sana. Tapi dalam bentuk cerita, gambarnya ada, tulisannya ada. Bisa akan gambar itu berbicara, tapi bicaranya sudah ada di tulisan itu. Namanya komik. Jadi kalau zaman dulu itu banyak komik, satu buku itu isinya gambar dan ada kata-katanya yang berbicara di sana. Jadi gambarnya udah jelas, tapi ditambahan dengan kata-kata. Itu namanya komik. Selanjutnya adalah ilustrasi karya sastra. Oke, jadi kalau karya sastra itu ada ilustrasinya. Misalnya kita membuat satu puisi, kemudian sajak, cerpen dan sebagainya, itu biasanya diberi gambar. Gambar itu dengan maksud memperjelas suatu cerita, jadi mengisi ruang cerita itu. Jadi kalau kita berbicara tentang novel, ceritanya adalah rumah tua. Jadi di dalam rumah tua itu seperti apa, kita menggambar ilustrasinya rumah tuanya itu seperti apa, kita memperjelas, tapi tidak secara nyata karena dijelaskan dalam bentuk novel, tulisan. Jadi banyak tulisannya, gambarnya hanya sedikit. Jadi orang berpikir bahwa gambar itu menjelaskan apa. Yang bisa menjelaskan lebih detailnya adalah cerita di dalam novel itu atau karya sastra itu atau puisi itu. Jadi gambar itu seakan-akan samar-samar. Kalau di situ digambarkan ada rumah dengan situasi kiri kanannya pohon dan sebagainya, itu kurang lebih gambarnya seperti itu. Atau mungkin di sebelahnya ada gambar orang-orang seakan-akan membuat ketukan menggunakan palu dan sebagainya. Itu gambaran, itu maksudnya apa? Yang bisa menjelaskan adalah isi dari karya sastra. Selanjutnya ilustrasi itu juga bisa dalam bentuk vignette. Nah, vignette itu sebenarnya lebih ke arah gambar yang dipakai untuk mengisi ruang di dalam buku itu. Jadi bentuknya hanya seperti ragam hias, kemudian dia mempunyai ilustrasi yang berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong dalam kertas. Tapi sekarang ilustrasi dalam bentuk vignette itu sudah dikembangkan kemana-mana, sekarang berkembang dalam bentuk graffiti dan sebagainya. Intinya vignette itu bentuknya kecil, biasanya hanya menggunakan pulpen atau spidol warna hitam, dan warnanya pun biasanya hanya hitam. Oke, selanjutnya adalah bentuk objek gambar dalam ilustrasi. Jadi bentuk dan objek dalam gambar itu biasanya ada berbentuk manusia. Jadi kalau kita menjelaskan tentang tokoh, itu biasanya objek itu kebanyakan ada manusianya. Jadi kalau kita membuat gambar manusia, kalau yang namanya ilustrasi, kita harus paham anatominya. Jadi tangannya, ukuran kepalanya, ukuran kakinya, ukuran perutnya, dalam gerakannya, itu yang harus diperhatikan di dalam menggambar manusia. Kemudian objek yang lain itu bisa dalam bentuk binatang atau hewan. Di tokoh-tokoh dalam binatang itu bisa dipakai untuk membuat ilustrasi, menjelaskan sesuatu. Jadi misalnya kita gambar
di situ ada gambar daun atau hewan dan sebagainya, kita buat sederhana, itu ilustrasi, tapi udah berbicara. Oh iya, itu ada gambar daun, ada gambar batang, ada gambar kupu-kupu. Di situ udah berbicara antara hewan dan binatang. Jadi kita membuat sesuatu itu lebih jelas. Oh iya, seakan-akan di situ misalnya ada gambar ikan, ikan itu seakan-akan bergerak. Narasinya itu menceritakan, oh iya, ikan itu bergerak, oh ikan itu indah. Jadi kalau kita berbicara tentang ikan, tentang tanaman yang kita kaitkan di dalam gambar itu kita biasanya memang mengambil satu ilustrasi itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang bisa kita perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa semuanya itu indah. Ikan, kalau kita lihat dalam gambar ikan itu, kenapa di gambarnya ikan? Nah, mungkin indah, tidak harus ikan, yang lainnya silahkan, flora dan fauna itu kita ambil, semuanya kita ambil. Ada kupu-kupu, ada ranting, ada daun, ada akar dan sebagainya. Kalau kita olah dalam bentuk ilustrasi itu, kita sederhanakan, itu ternyata mudah dan indah. Jadi kita tidak perlu membuat sesuatu terlalu detail, tapi kita mengambil sesuatu yang sederhana. Ranting yang seakan-akan tidak begitu terpakai, tapi kalau kita mempunyai sentuhan hati untuk merasakan itu, akhirnya menjadi indah. Oke, selanjutnya kita juga akan mengenal teknik alat dan bahan. Jadi, kalau alat dan bahan itu ada teknik kering, ada teknik basah. Teknik kering itu yang paling sederhana adalah menggunakan bahan yang kering. Jadi misalnya menggunakan pensil, menggunakan krayon, menggunakan pulpen, atau menggunakan arang itu juga bisa dipakai. Itu namanya teknik kering. Jadi kalau dalam teknik kering itu juga ada keunggulannya, ada kelebihannya di situ. Misalnya kita menggunakan pensil, berarti kegiatan pensil itu bagaimana kekuatan kita menggunakan pensil itu mencari sisi gelap dan terang. Dari situ berarti pensil itu mempunyai tekanan yang ada dalam diri kita. Bagaimana kita membuat goresan, tersirat, seperti di gambar yang ada di sebelah. Contohnya yang ada di situ, ada yang menggunakan krayon, ada yang menggunakan arang, ada yang menggunakan pulpen. Menggunakan arang itu juga lumayan mempunyai tingkat kesulitan yang cukup. Kemudian menggunakan krayon, sekarang krayon itu sudah banyak mereknya, lebih mudah dan lebih mudah dipakai. Dalam kita membuat segala sesuatu, krayon itu sekarang modelnya udah banyak membantu dan sekarang lebih praktis. Sementara yang gambar itu yang sekarang tingkat kesulitannya lumayan tinggi itu biasanya menggunakan spidol atau pulpen. Nah, kalau kita membuat bulatan menggunakan pensil itu masih bisa dihapus. Sementara kalau menggunakan pulpen benar-benar harus diulang terus, dan bulatannya itu juga terbaca, tidak dengan menggunakan pensil. Oke, selanjutnya kalau teknik basah. Kalau teknik basah itu yang paling sederhana adalah menggunakan cat air, bisa menggunakan cat minyak, menggunakan tinta, menggunakan akrilik. Itu adalah media yang menggunakan cat basah. Jadi kalau cat basah itu biasanya kita bisa mengaduk warna, kita mempermainkan warna, kita membuat permainan warna dan gradasi warna dari terang ke gelap dan sebagainya, atau percampuran misalnya merah, kuning, biru, semuanya akan menjadi warna yang macam-macam. Jadi sumber dari warna itu adalah warna pokok atau warna primer, itu adalah merah, kuning, dan biru. Oke, selanjutnya yang terakhir itu biasanya kita akan lebih jelas lagi di dalam kita membuat gambar ilustrasi. Perhatikan gambar yang terakhir. Jadi kalau kita membuat ilustrasi, kita memperjelas sesuatu. Itu misalnya ada di situ ada gambar yang kerja bakti. Oh ya, berarti ada sampah, ada banyak orang bekerja sama di dalam membersihkan, di dalam lingkungannya. Ada apa di situ? Ada pohon, ada gedung dan sebagainya. Itu adalah ilustrasi. Oke, terima kasih. Semoga cepat mengerti dalam membuat gambar ini. Nah, ilustrasi itu sebenarnya kita belajar mencoba mengenal gerakan yang ada di sekitar.
Oke, selamat pagi. Baik, anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kita siap dan semangat untuk berkarya terus-menerus untuk menghasilkan karya yang terbaik. Oke,